Oke, shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oke, semoga adik-adik sekalian yang ada di rumah, kakak harap semuanya juga merasakan hal yang sama ya. Senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Amin. sekarang kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Untuk itu, kakak harap semua adik-adik menyiapkan Alkitabnya dan juga menyiapkan hatinya di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, untuk itu kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian yang berkata dari terbit matahari. Oke, semuanya berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, kita ulang pujian itu sekali lagi dengan semangat. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, semua tetap berdiri, lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan di mana kami selalu diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami telah berkumpul anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami akan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah live streaming. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ya Tuhan, sehingga boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Amin. Baik, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Di dalam kehidupan kita setiap hari banyak pelanggaran, kesalahan atau dosa yang kita sering perbuat, yang sering menyakiti hati teman kita, menyakiti orang tua kita, bahkan menyakiti hati Tuhan sendiri. Nah, mari kita datang kepada Tuhan lewat pengakuan dosa. Kita akan menyanyi lagu yang berkata, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, dari lagu kita yang sudah kita nyanyikan tadi, dikatakan bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Baik itu pagi, baik itu siang, sore, ataupun malam hari. Penyertaan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, silakan lipat persembahannya, lipat baik-baik, dan nanti dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti diberikan kepada kakak-kakak pengasuh. Siapapun nanti kakak pengasuh yang bisa untuk dikasih persembahan itu, nanti kakak pengasuh akan bawa ke gereja. Oke, untuk itu di dalam memberikan persembahan kita di saat ini, kita akan mengiringi dengan menyanyikan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Baik, doa persembahan akan disatukan dengan doa syafaat sebentar. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak John. Dan untuk menjemput firman yang akan dibawakan oleh Kakak John, kita mengangkat satu pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kepada Kakak John, dipersilakan mengambil tempat di depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, adik-adik kasih dalam Tuhan, Shalom. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan yang dipimpin oleh Kakak Obed dan Kakak Tian, dan pemain musiknya Kakak Setwin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Kakak John sampaikan. Tapi sebelumnya, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, di pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan ini, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami.
Begitupun hamba-Mu yang berdiri saat ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba, biarlah hamba boleh bercakap-cakap sesuai turut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa dalam kerja surga, kami siap sambut firman-Mu di pagi yang indah ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Efesus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Kakak John akan membacakannya, adik-adik di rumah bisa mengikuti di Alkitab. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Manusia baru. Ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Baik adik-adik kasih dalam Tuhan, sedemikian jauhlah firman Tuhan yang Kakak John bisa sampaikan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi ini masih dalam tema yang sama, yaitu mengenai perkataan atau menggunakan lidah dengan baik. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Kakak John hanya fokus sama satu ayat saja, karena di situ ada membicarakan tentang lidah di ayat yang ke-29. Kakak John akan membacakan ulang ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, siapa dalam kehidupan sehari-hari masih sering maki atau sering bicara kotor? Ya, pasti ada ya. Sampai-sampai di rumah sama orang tua saja maki orang tua. Dosakah tidak? Itu sangat berdosa. Ingat adik-adik kasih dalam Tuhan, orang tua adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau kita melawan orang tua di rumah, berarti melawan Tuhan. Nah, jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, mari menggunakan perkataan atau mulut kita, lidah kita ini dengan baik. Jangan ada kebun binatang lagi di mulut, ya. Karena masih banyak ada salah-salah sedikit keluar bahasa binatang. Kok ini. Ya, contohnya bicara ke teman, kau binatang ini. Kita lihat dia, apakah betul dia seperti binatang itu? Kalau kau lihat seperti binatang itu, berarti dirimu juga. Karena ingat, kalau kita menghina sesama kita, teman kita atau siapapun juga, berarti kita menghina Allah. Karena kita ini manusia dibentuk serupa dan segambar dengan Allah.
Jadi kalau kita memaki, kita berbohong, kita menipu kebun binatang keluar dari mulut, berarti kita tidak segambar dengan Allah. Gambar saja ya, gambar tapi dalam hati itu kotor. Kita dikuasai oleh iblis. Dalam ayat tadi seperti ayatnya yang ke 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kalau kita berikan kesempatan kepada iblis untuk menggerogoti kita punya kehidupan, kehidupan kita akan seperti iblis ya. Kehidupan kita seperti iblis itu seperti apa Kakak John? Suka berbohong ya, suka maki-maki ya, suka bahasa-bahasa kotor ya. Oh begitu ya. Jadi kata firman Tuhan di pagi hari ini, janganlah ada bahasa-bahasa kotor itu keluar dari mulutmu, tetapi yang keluar adalah bahasa atau perkataan yang memberkati ya, atau memberi orang kasih karunia, membuat orang menjadi bahagia, jangan membuat orang jadi sedih ya. Misalnya ada teman yang berduka ya, kemarin-kemarin dia buat salah kepada kamu, kamu bikin dia tambah ganggu dia. Ih, siapa suruh kok ganggu, kok kapok, masih mau kok. Biasanya seperti itu ya. Jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, jangan seperti itu lagi. Kata firman Tuhan dari awal-awal tadi ayat sebelumnya katakan, kalau ada yang mencuri pada sebelum-sebelumnya, janganlah dia mencuri lagi ya. Nah adik-adik kasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi Kakak John tidak mau dengar lagi ada anak sekolah minggu Sola Gracia yang bicara kotor, maki ya. Salah sedikit keluar kebun binatang dari mulut, tidak boleh lagi ya. Jadi harus bertobat. Suka marah-marah kepada orang tuanya, suka maki-maki orang tuanya, maki-maki kakak, maki-maki adik, itu tidak boleh lagi. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri mengatakan pada pagi hari ini dalam firman-Nya, janganlah ada perkataan kotor lagi keluar dari mulutmu. Tetapi yang harus keluar adalah perkataan yang memperdengarkan kepada orang supaya dia memperoleh kasih karunia. Jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mungkin sebelum mandi tadi marah-marah sama adiknya, marah-marah sama orang tuanya, marah-marah sama kakaknya, minta maaf ya. Kakak, adik, mama, bapak, saya minta maaf tadi waktu mama kasih bangun marah-marah ya. Tapi itu tidak boleh terulang lagi. Nah adik-adik kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak bawakan singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, buat kakak juga ya. Biar firman Tuhan itu menuntun kita ya, rajin baca firman ya adik-adik. Walaupun pandemi saat ini tetap rajin buka Alkitab ya. Jangan sampai kalau saya maki orang juga saat ini, kan saya pakai masker Kakak John, tidak ada yang tahu kalau saya maki dia ya. Saya maki di dalam mulut kan dong tidak tahu. Saya ejek-ejek dia di dalam masker kan dia tidak tahu karena saya pakai masker. Tidak boleh. Orang lain tidak bisa lihat tapi Tuhan maha lihat. Mau sembunyi dimanapun Tuhan akan lihat. Mau dibawa kasur kah, mau dibawa ranjang kah, kamu mau turun ke bawah tanah juga Tuhan akan lihat. Karena Tuhan maha tahu ya. Tuh manusia tidak bisa melihat kita punya hati ya. Orang tua tidak bisa kita lihat hati kita seperti apa, tetapi Tuhan tahu hati kita seperti apa. Jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Pakai mulut, pakai lidah, pakai semua tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada maki-makian lagi, tidak ada pembicaraan kotor lagi, ya. Tidak ada tipu-tipu lagi. Tetapi yang ada adalah memuliakan Tuhan. Ya, ini yang Kakak John sampaikan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.
biarlah kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur atau doa persembahan. Adik-adik posisikan berdoa yang sempurna, ya. Berdoa duduk manis, ya, lipat tangan. Jangan duduk manis, lipat tangan tapi mata belum ditutup. Mata lihat ke sana kemari, ya. Ada yang panggil langsung lari, tidak berdoa lagi. Baik, adik-adik kasih Tuhan, semua tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi ini karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dari mana firman Tuhan ini mengajar kami untuk menggunakan lidah kami dengan baik. Biarlah kami tidak boleh berbicara kotor lagi, tidak ada berbicara tipu-tipu lagi, maki-makian lagi kebun binatang keluar dari mulut kami. Tetapi kami menggunakan mulut lidah kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan seluruh tubuh kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerja surga, ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami juga membawa kehidupan keluarga kami. Orang tua kami, Bapak, Ibu, Tuhan Yesus memberkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanan, dalam keluarga. Biar Tuhan Yesus memberkati mereka senantiasa. Biar kesehatan, kekuatan Tuhan senantiasa tambahkan kepada mereka. Karena mereka senantiasa sehat, kuat, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Begitupun keluarga yang lain, kakak, adik, tante, om, dan semua kerabat keluarga dimanapun mereka berada. Baik yang bersama-sama kami di Timika ini, bahkan yang ada di kampung halaman, bahkan dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka seperti nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami Tuhan, yang saat ini mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mungkin dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Mungkin yang ada dalam kelalaian, Tuhan kiranya merangkul kembali. Biarlah mereka senantiasa mengingat Tuhan, kembali ke dalam tangan Tuhan, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerja surga, kami berdoa juga buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka senantiasa. Biarlah mereka juga memerintah kami dengan senantiasa takut Tuhan. Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi pendeta kami yang ada tempat ini, Bapak JM Bonsapia dengan Ibu Arjuni Leo. Tuhan Yesus memberkati mereka juga dalam pelayanannya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Biarlah hamba-Mu ini senantiasa setia untuk membawa akan jemaat ini, untuk membawa jemaat ini lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, pada pagi ini kami juga telah memberikan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan syukur kami yang telah berikan, biarlah dapat dipergunakan dengan baik di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, pada pagi ini juga ke Tuhan kami menyerahkan akan keberadaan kami yang saat ini masih dalam suasana menghadapi pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan segera memulihkan akan negara, memulihkan akan kota kami, bahkan dunia ini Tuhan. Jauhkan, angkat semua virus-virus yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami kembali pulih dan dunia ini senantiasa kembali ke jalan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan memuliakan. Bapa dalam kerja surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami senantiasa. Inilah doa kami, syafaat kami, syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke kakak Obed dan kakak Tian untuk menutup ibadah. Oke baik, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak John. Kiranya apa yang telah disampaikan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, tiba saatnya untuk kita menutup ibadah kita. Untuk itu saya undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Baik, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya daripada Bapa akan menyertai kita, melindungi kita mulai hari ini, 1 minggu ke depan di dalam tugas pekerjaan kita masing-masing, baik anak-anak sekolah minggumu maupun kami sebagai guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, akan selalu diberkati oleh Tuhan mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita akan mengangkat pujian Mars Par dan nyanyikan dengan penuh semangat. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus, Dia Juru Selamatku, Dia Sang Penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Oke, demikianlah ibadah kita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.